Oke, sebelum corona ataupun sesudah corona, traveling merupakan satu industri yang memang jadi tren buat anak muda. Nah, buat kalian yang mau lanjutin sekolah ke SMK, terus hobinya traveling, masuk jurusan ini. Halo student, welcome back to Guru Pariwisata channel yang bakalan ngasih kalian informasi dan edukasi tentang dunia pariwisata yang paling alright tentunya, oke? Sebelum kita bahas salah satu jurusan di SMK yang mungkin kalian belum pada tahu kalau jurusan ini itu full of jalan-jalan. Baca. Kenapa bisa jalan-jalan? Ya karena jurusan ini merupakan satu jurusan dari dunia pariwisata yang memang membahas tentang bagaimana kita merencanakan sesuatu, dan katanya sih banyak jalan-jalan. Oke, sebelum kita lanjut, mendingan kalian like dulu ataupun subscribe dulu. Kenapa? Biar kalian dapat informasi yang banyak tentang dunia pariwisata atau tentang lingkungan sekolah, tentang kepariwisataan dan lain-lainnya. Oke, like dulu. Sudah? Oke, thank you. Nah, sekarang kita bakalan bahas tentang salah satu jurusan di SMK yang tidak banyak orang tahu. Yang banyak orang tahu biasanya kalau misalnya jurusan yang berhubungan dengan pariwisata itu adalah perhotelan dengan tata boga lah, biasanya kalian tahu. Nah, selain perhotelan ternyata ada jurusan yang memang termasuk ke dalam industri pariwisata. Nah, ini menyangkutnya atau berhubungan dengan traveling. Oke, jadi kalian di jurusan ini kalian akan belajar bagaimana kalian menjadi seorang guide, ataupun nanti juga kalian sering jalan-jalan, ataupun nanti kalian misalnya hobi di airlines, atau misalnya kalian pengen kerja jadi pramugari atau pramugari, itu bisa di jurusan ini. Oke, semua orang tidak banyak yang tahu kalau misalnya jurusan ini merupakan jurusan yang memang sedikit peminatnya. Oke, jurusan apa itu? Oke, jurusannya adalah UPW atau jurusan Usaha Perjalanan Wisata, atau misalnya sekarang dikenal dengan yang namanya jurusan jasa wisata, jasa pariwisata, Nah, jurusan ini lebih mengutamakan kepada bagaimana kita belajar tentang menghitung tiketing, ya, kemudian nanti cara kalian memandu dan lain-lain. Belajarnya apa aja? Jadi di jurusan ini mulai dari kelas 10, 11, dan 12 itu kita belajar tentang dunia kepariwisataan, terlebih lagi kepada dunia yang berhubungan dengan tour and travel. Tapi kalau untuk kita mulai dulu, kita runut dulu dari kelas 10. Di kelas 10 ini kalian bahkan belajar tentang bagaimana cara kalian tahu tentang pariwisata itu. Kemudian bagaimana kalian cara mengadministrasikan sesuatu, ya, dalam dunia pariwisata. Intinya sih sama aja dengan perhotelan. Jadi di kelas 10 itu kalian bakalan belajar ini. Oke. Nah, untuk kelas 10 itu hanya beberapa pembelajaran. Jadi seperti yang sudah saya bahas di perhotelan, itu ada pembelajaran normatif, adaptif, dan juga produktif. Nah, ini nanti kita ada muatan kewilayahan, muatan kejuruan, sama muatan nasional. Sama aja sih. Nah, ini untuk kelas 10 itu lebih kepada muatan nasional dan juga pengenalan dasar. Ya, jadi hampir sama dengan di perhotelan. Kemudian untuk di kelas 11. Nah, di kelas 11 ini kalian bakalan belajar tentang bagaimana kalian meng-arrange. Jadi di sini ada 5 pelajaran penting yang memang harus kalian kuasai. Selain itu, di kelas 11 ini nanti kalian bakalan belajar banyak tentang bagaimana cara mengatur sesuatu. Sesuatu itu apa? Ya, sesuatu yang berhubungan dengan traveling. Oke. Nah, di 5 pembelajaran ini, yang pertama itu ada pemesanan dan perhitungan tiket pesawat. Pemesanan dan perhitungan tiket pesawat yang pertama, ya, tiket penerbangan, Kemudian yang kedua ada pemanduan. Nah, ini bagaimana cara kalian memandu atau misalnya berkomunikasi dengan orang pada saat kalian membawa tamu. Kemudian yang ketiga ada perencanaan
perencanaan wisata, yaitu di mana kalian akan belajar bagaimana cara merencanakan perjalanan, mulai dari hitung-hitungan dasar, bagaimana sih cara menghitung biaya traveling itu, kemudian bagaimana caranya kalian bisa menjual dengan perencanaan yang sudah kalian buat, ya. Kemudian yang keempat ada MICE. MICE itu adalah meeting, incentive, conference, dan exhibition. Ini lebih kepada event atau penyelenggaraan acara. Penyelenggaraan acara yang seperti apa sih, Pak? Gitu kan. Nah, penyelenggaraan acara di sini kalian akan belajar basically bagaimana cara mengadakan event, ya. Terus bagaimana cara kalian 2 hours later. gimana cara kalian menyelenggarakan event, kemudian cara kalian menghandle tamu yang misalkan MICE itu ada kepanjangan ya, mulai dari meeting, incentive, conference, sama exhibition. Jadi intinya sih berhubungan dengan penyelenggaraan event. Ya, mungkin kalian nanti mau mengadakan pensi di sekolahnya, nah bisa. Kalian udah belajar event, nanti kalian tinggal mengatur bagaimana caranya. Ya. Kemudian yang kelima ada kewirausahaan atau produk kreatif. Nah, di sini kalian akan belajar tentang bagaimana cara menciptakan sebuah produk yang memang bisa dijual di jurusan kalian. Nah, untuk PKL ini ada di kelas 11. Jadi PKL-nya nanti kalian akan ditempatin di mana sih? PKL-nya biasanya kalian akan ditempatin di travel agent, ataupun nanti ada di airlines, ataupun nanti bandara, kemudian ada di pemerintahan yang memang berhubungan dengan pariwisata. Nah, tapi biasanya kebanyakan sih kalau untuk jurusan PW ini kalian akan ditempatkan di travel agent kebanyakan, dan itu juga ditempatannya bagaimana sekolah mengatur. Memang nanti akan mengatur kalian ditempatkan PKL di mana. Kemudian untuk durasinya sesuai kurikulum. Kalau memang sesuai kurikulum itu kalian harus PKL selama 6 bulan. Ya, sama seperti siswa perhotelan. Tapi kalau misalnya kebanyakan sekolah sih biasanya 3 ataupun 4 bulan mereka melakukan PKL. Prakteknya apa aja? Nah, di sini kalau untuk UPW ini prakteknya itu biasanya mulai dari 5 pembelajaran tadi. Nah, jadi pembelajaran tadi itu ada yang pertama kan ada pemesanan dan perhitungan tiket penerbangan. Kemudian yang kedua ada perencanaan perjalanan. Kemudian yang ketiga itu ada pemanduan. Yang keempat ada MICE, dan yang kelima ada produk kreatif. Nah, kalau untuk prakteknya biasanya di satu sekolah itu untuk perhitungan dan pemesanan tiket penerbangan itu biasanya di sekolah yang ada jurusan PW itu ada yang namanya lab komputer. Nah, lab ini khusus untuk kalian bagaimana menghitung biaya perjalanan, baik itu dengan Excel ataupun nanti kalian dengan sistem. Nah, nanti kalian juga di pemesanan dan perhitungan tiket pesawat ini kalian akan belajar bagaimana kalian menginput sistem dengan menggunakan kode-kode pesawat, ya, atau kode-kode penerbangan ataupun nanti kode-kode kota. Jadi untuk pemesanan dan perhitungan tiket penerbangan ini kalian harus betul-betul menghafalkan 3 letter code, ya. Kemudian nanti juga harus belajar tentang jenis pesawat, kemudian tempat duduk, ya. Jadi pokoknya yang berhubungan dengan airlines itu kalian harus memang betul-betul paham. Kemudian untuk pemesanan tadi, kemudian yang selanjutnya untuk perencanaan. Kalau untuk perencanaan ya kalian akan menghitung seperti yang saya tadi katakan. Prakteknya kalian akan menghitung biaya perjalanan berapa mulai dari basic cost, nanti kemudian ada variable cost, fixed cost, ya, menghitung harga bisnya berapa, kemudian nanti harga hotel berapa, misalnya harga makan dan lain-lain, itu dijadikan satu, kemudian nanti kalian breakdown sehingga nanti mendapatkan keuntungan berapa dan juga dijual kepada masyarakat atau yang membutuhkan tur itu berapa. Oke. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya praktek untuk pemanduan itu biasanya di satu sekolah. Kalau misalnya sekolahnya memang betul-betul dia sekolah yang serius dalam memajukan jurusan ini, biasanya di satu sekolah itu ada yang namanya lab BIS, ataupun mereka juga punya BIS. Nah, untuk pembelajaran pemanduan ini mereka ataupun misalnya sekolah yang memang sudah ada
ada bis, itu pemanduannya biasanya langsung praktek guiding langsung di dalam bis, ataupun nanti kalian satu hari atau satu waktu nanti kalian praktek. Biasanya di kelas 10 ataupun kelas 11 itu kalian akan mengunjungi satu tempat wisata tentunya. Jadi nah ini kenapa disebut sering jalan-jalan ya, karena memang seperti ini, kalian bakalan diajarkan untuk jadi orang yang jalan-jalan ya. Kemudian untuk MICE, nah MICE ini biasanya prakteknya itu kalau misalnya di sekolah ada event ataupun ada pegelaran sesuatu, biasanya siswa-siswa UPW ini selalu dilibatkan dalam hal perencanaan dan lain-lain ya. Kemudian untuk produk kreatif itu pastinya kalian akan menjual produk kalian, misalnya kalian buat tour and travel ataupun misalnya buat satu event ya, sesudah ini gitu kan, sesudah kalian sekolah bisa mengatur event seperti apa, mungkin kalian akan terus-terusan. Seperti misalnya contohnya kalau misalnya mengatur event itu kalian misalnya dengan yang simple aja, misalnya event wedding ataupun weekend ataupun event sunatan, misalnya sunatan adik sendiri. Oke mah, saya bakalan bikin sendiri nih eventnya, adik saya disunat, kalau mau hajat ke saya gitu kan. Hajat maksudnya ada acara, ada pesta. Kalau udah lulus biasanya kalian itu bakalan bekerja pastinya, karena SMK ini kan motonya adalah BMW, bekerja, melanjutkan, dan wirausaha. Tentunya untuk SMK jurusan UPW ini kalian akan difokuskan untuk bekerja. Bekerjanya di mana? Ya pastinya tentunya di travel agent, ataupun misalnya kalian sudah mahir nih jadi pemandu atau misalnya jadi guide atau jadi tour leader. Nah biasanya itu ada yang namanya tour leader freelance. Nah lumayan loh ya. Biasanya kalau misalnya yang saya tahu tour leader freelance itu tour leader freelance itu biasanya satu hari itu sekitar 200 ataupun 250 sampai 300 ribu untuk satu hari. Nah misalnya kalian bayangin kalian jadi tour leader freelance, kalau misalnya udah lulus kalian dipakai sama satu travel ataupun bisa travel lain, karena yang namanya freelance kan kalian bakalan terus-terusan gitu kan ya. Freelance kan free waktunya. Nah misalnya satu waktu itu kalian pergi ke Jogja. Ke Jogja kan biasanya kalau misalnya bawa siswa SMP, SMA itu biasanya 3 hari 1 malam. Nah kalian akan dibayar 3 hari. Lumayan kan kalau misalnya kalian baru lulus, satu perjalanan ke Jogja itu 300. Misalnya terlebih lagi ke Bali. Ke Bali biasanya kalau misalnya yang pakai bis, yang overland itu sampai 6 hari kan lumayan. 6 aja kali 3, 6 aja kali 3, 6 aja kali 3, 6 aja kali 3 ya. Jadi memang seperti itu. Oke, kemudian bekerjanya di mana lagi sih? Bekerjanya banyak, misalnya di tempat wisata juga bisa. Nanti kalian selain di travel agent tadi, terus di airlines juga bisa ya. Jadi yang berhubungan dengan pariwisata itu pasti bisa, dan juga event juga nanti kalian bisa ya, tentunya sudah corona. Kalau lulus UPW bisa lanjut kuliah enggak? Ya, bisa dong ya, kan namanya juga kan tadi saya udah bilang bekerja, melanjutkan, sama wirausaha BMW ya. Jadi fokus utama SMK itu adalah bekerja. Kalau misalnya kalian punya kelebihan modal, orang tua kalian punya uang ya, bukan berarti semua orang tidak bisa punya uang, karena kan ada beda-beda ya, karena SMK itu fokusnya untuk bekerja. Nah kalau misalnya orang tua kalian punya kelebihan rezeki, kalian pengen kuliah ya bisa ya. Jurusannya kemana? Ya mungkin kalian ke pariwisata juga bisa, mau ke misalnya ke yang umum juga bisa. Bosan lah gitu kan di UPW seperti ini belajarnya, itu bisa. Jadi intinya bisa, mau ngelanjutin kemana juga bisa asal lulus nanti ya, kalau untuk yang negeri. Tapi kalau untuk yang swasta ya itu biasanya ada tesnya juga. Segitu aja penjelasan tentang bagaimana pembelajaran di UPW. Intinya di UPW ini kalau misalnya kalian betul-betul serius, kalian betul-betul belajar serius, pasti kalian bisa. Satu lagi for your information, saya nggak akan bosan ngingetin kalau misalnya di jurusan pariwisata itu, ingat satu hal yang memang harus kalian kuasai, bahasa Inggris. Oke? Dua deh, bukan 1 2, bahasa Inggris dan komunikasi. Itu yang harus kalian betul-betul kuasai. Jadi kalau misalnya kalian bisa komunikasi, bisa bahasa Inggris, wah itu great. Nanti kalian bisa bawa tamu misalnya dari luar negeri, dari misalnya dari Belanda, dari Inggris, dari mana, dan itu penghasilannya akan lebih besar ya, seperti kalian lihat di Bali lah ya, seperti itu. Jadi intinya belajar di jurusan pariwisata, semua jurusan di pariwisata itu harus pakai bahasa Inggris dan harus bisa bahasa Inggris. So buat kalian yang memang betul-betul pengen masuk ke jurusan ini,
ataupun misalnya nanti kalian betul-betul pengen tertarik nih Pak, kalau misalnya jurusan ini seperti apa, silahkan nanti tulis kalian di komentar. Oke, jangan lupa kalau sebelum komen itu kalian subscribe dulu. Oke, gitu aja tentang jurusan UPW ini. Mudah-mudahan kalian bisa tercerahkan yang memang sekarang mau masuk SMK dan pariwisata, terlebih di usaha perjalanan wisata. Segitu aja. Thank you. Jangan lupa stay at home dan keep healthy. Bye.